Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farija Ibrahim dari Ekonomi Manajemen Bisnis Reguler C dengan ruang kelas 415B. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan neraca pembayaran dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang dikepalai dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Musifik Salami yang terhormat. Baik, mari kita mulai. Neraca pembayaran biasa juga disebut dengan neraca pembayaran internasional, neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, ataupun international balance of payments. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk satu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang atau jasa, arus modal yang keluar dan masuk, hibah, dan pembayaran transfer lain, dan perubahan cadangan devisa dalam suatu negara. Neraca pembayaran dibentuk menggunakan model tata buku double entry bookkeeping yang memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain yang ditandai dengan tanda positif. Sedangkan debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain yang ditandai dengan tanda negatif. Struktur neraca pembayaran. Struktur neraca pembayaran dikelompokkan sebagai berikut. 1. Transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan merupakan sub neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa, terdiri atas perdagangan barang, trade, jasa-jasa atau service, penghasilan, income. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan atau biasa disebut dengan capital and financial account, merupakan sub neraca pembayaran yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan, baik itu perubahan portfolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa, yang terdiri atas transaksi modal, transaksi keuangan di luar cadangan devisa yang terdiri dari penanaman modal langsung, investasi surat berharga, dan investasi lainnya. Yang ketiga, perubahan cadangan devisa atau change in reserve, disebut juga dengan reserve account, merupakan sub neraca pembayaran yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Yang keempat, selisih perhitungan, errors and omission. Error adalah selisih yang terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Omission adalah selisih karena adanya perdagangan atau transaksi penyelundupan ilegal. Jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri, atau transaksi kredit. Neraca pembayaran surplus menandakan bahwa suatu negara memiliki cadangan dana dan devisa yang lebih. Yang kedua, neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor atau transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih besar daripada nilai ekspor atau transaksi yang diterima. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Manfaat neraca pembayaran. Untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara suatu penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Sekian presentasi dari saya.
tentang apa itu neraca pembayaran. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.